Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafrial Fatur Rahman dengan NIM 12140707116. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan memaparkan berbagai macam unsur-unsur fungsi manajemen bimbingan manasik haji dan juga beserta niat haji, niat umroh, dan juga perbedaan pakaian ihram laki-laki dan ihram perempuan. Adapun niat umroh yaitu labbaik Allahumma umratan atau nawaitu umratan wa ahramtu bihallahi ta'ala. Adapun niat haji labbaik Allahumma hajjan atau nawaitu hajjan wa ahramtu bihallahi ta'ala. Adapun doa-doanya yaitu yang pertama ada doa ketika melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw yang tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Adapun doa ketika meminum air Zam-Zam yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun doa yang terakhir yaitu ketika hendak mendaki Bukit Sofa sebelum memulai sa'i. Bismillahirrahmanirrahim wa rasuluhu inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw yantamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu. Pengertian ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mereka melakukan ihram disebut dengan istilah tunggalnya yaitu muhrim dan jamaknya yaitu muhrimun. Calon jemaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum diawali dengan mikot dan diakhiri dengan tahallul. Pakaian ihram merupakan pakaian wajib dan sebagai pertanda kaum muslimin yang berhendak melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh harus memakainya. Pakaian ihram adalah pakaian putih yang disebut juga pakaian suci atau pakaian ini tidak boleh dijahit. Adapun berikut adalah perbedaan pakaian ihram laki-laki dan ihram perempuan. Adapun perbedaan penggunaan pakaian ihram bagi perempuan dan laki-laki. Yang pertama, pakaian ihram laki-laki dan cara pemakaiannya. Pakaian ihram yang harus dikenakan oleh laki-laki adalah 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. 2 lembar kain ihram tersebut untuk menutupi bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung dan 1 lembar kain lainnya digunakan sebagai selendang yang menutupi pundaknya. Lalu pakaian ihram perempuan dan cara pemakaiannya. Pakaian ihram yang digunakan oleh perempuan sangatlah mudah, yaitu pakaiannya yang telah disyariatkan yaitu menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Pakaian ihram perempuan itu harus menutupi aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di mana bagian yang boleh terlihatnya itu hanya ada 2 bagian. Yang pertama bagian muka dan yang kedua itu telapak tangan. Setelah itu warna bajunya itu diharuskan memakai warna putih atau hitam. Selanjutnya jangan lupa memakai ciput karena untuk meminimalisirnya keluarnya rambut-rambut. Setelah itu kita memakai kerudung yang menutupi dada dan diusahakan mengeceknya lagi apakah ada yang keluar rambut atau tidak. Lalu diusahakan juga memakai manset atau handsock agar pada saat mengangkat tangan aurat pada tangannya tidak akan terlihat. Lalu pada bagian bawah, namun mohon maaf tidak saya perlihatkan, diusahakan bagian bawah itu memakai pakaian dalam atau legging supaya tidak melorot saat berjalan. Lalu diusahakan juga memakai kaos kaki.
pakaian ihram laki-laki dan perempuan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen di KUA dan di KBIHU. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada equipping, dan yang terakhir yaitu ada conducting. Oleh karena itu, saya mengambil referensi fungsi manajemen dari yang telah saya wawancarai, yaitu ke KUA Cileunyi dan ke KBIHU Bustanul Wildan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi manajemen di KUA Cileunyi. Yang pertama, ada planning atau fungsi perencanaan. Di KUA Cileunyi, bahwasannya tidak ada planning atau rencana yang akan diadakan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang. Akan tetapi, di KUA Cileunyi ini, dalam hal proses planningnya, itu lebih ditekankan pada persiapan untuk bimbingan manasik haji dan umroh dengan membuat sebuah kepanitiaan agar kegiatan bimbingan manasik haji dan umroh ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, di KUA Cileunyi ini mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas dengan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan atau SOP yang ada. Jadi di KUA Cileunyi ini atau kecamatan ini, dalam hal perencanaan itu lebih ditekankan dalam hal proses bimbingan manasik haji dan umroh saja. Adapun dalam hal sasaran, KUA Cileunyi ini mempunyai sasaran khusus, yaitu di lingkungan KUA Cileunyinya sendiri maupun di luar lingkungan KUA Cileunyinya sendiri. Akan tetapi, KUA Cileunyi juga mempunyai kerjasama dengan KBIHU lainnya agar terjalin silaturahmi dan bisa bekerjasama antara satu sama lainnya. Tidak terlewatkan juga ada jumlah jemaah yang sudah terdaftar di tahun kemarin yang berjumlah kurang lebih 75 orang untuk melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh di KUA Cileunyi. Akan tetapi untuk tahun ini saya belum mengetahui jumlah keseluruhannya. Kemudian perencanaan dalam hal anggaran biaya di KUA Cileunyi. Anggaran atau biaya bimbingan manasik haji dan umroh di KUA Cileunyi ini atau kecamatan ini dihitung seberapa banyak jemaah haji yang daftar ke KUA ini. Lalu semua kegiatan bimbingan manasik haji tersebut akan dibiayai oleh pihak Kementerian Agama. Adapun yang kedua yaitu organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, di KUA Cileunyi ini ada struktur organisasi inti yang dimana KUA Cileunyi ini diketuai oleh Bapak Hanan SH. Tidak hanya organisasi inti, ada juga struktur kepanitiaan lainnya yang dimana para panitia tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan arahan dari ketua atau kepala yayasan KUA Cileunyi ini. Akan tetapi dalam hal bimbingan manasik haji dan umroh ini, dikarenakan minimnya sumber daya manusia dalam kepanitiaan ini, ada yang mempunyai 2 tugas dalam 1 orang demi kelancarannya bimbingan manasik haji dan umroh ini. KUA Cileunyi ini juga mempunyai kerjasama dengan KBIHU untuk ikut serta andil dalam pemberian materi kepada para jemaah saat berlangsungnya bimbingan manasik haji dan umroh atau bisa disebut dengan sebagai narasumber. Dan yang ketiga yaitu equating atau fungsi pelaksanaan. Adapun pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh di KUA Cileunyi ini memiliki jadwal yang sudah ditetapkan dan juga direncanakan oleh KUA-nya itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan, KUA Cileunyi ini memiliki beberapa fasilitas bimbingan manasik haji dan umroh, yaitu berupa penyewaan tempat atau lapangan, lalu ada juga proyektor, lalu ada juga miniatur Ka'bah, dan ada juga buku panduan haji dan sarana prasarana KUA Cileunyi yang lainnya. Lalu metode penyampaian bimbingan manasik haji ini disampaikan oleh seseorang pembimbing haji yang sudah bersertifikat haji
dan minimal S1, dan yang dilakukan KUA Cileunyi ini berupa ceramah, praktik-praktik, penyampaian informasi seputar haji, tanya jawab, dan juga simulasi. Dalam hal penyampaian materi bimbingan manasik haji dan umroh, di dalamnya terdapat berupa persiapan keberangkatan para jemaah haji, informasi seputar haji atau kondisi di tanah suci, dan juga informasi kepulangan para jemaah dengan mempunyai predikat mabrur atau mabrurah. Adapun yang keempat atau yang terakhir yaitu kontroling atau fungsi pengawasan. Di KUA Cileunyi ini proses pengawasannya seperti halnya KUA yang lainnya, yaitu dari panitia ke peserta, lalu ke pembimbing, setelah itu kepala KUA ke ketua KUA atau ke pembimbing berdasarkan laporan yang sudah didapatkan perharinya. Lalu semua kegiatan proses bimbingan manasik haji dan umroh dari hari pertama sampai hari terakhir, para panitia senantiasa mendokumentasikan semua kegiatan yang ada untuk dijadikan bahan laporan atau mungkin tambahan-tambahan kekurangan atau kelebihan. Lalu ada pengupgradean ketika diadakannya rapat pada saat telah tibanya sebuah rapat bimbingan manasik haji dan umroh yang kedepannya akan semakin baik atau bagus. Lalu pembahasan yang kedua yaitu fungsi manajemen di KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Bustanul Wildan. Yang pertama ada planning, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang dilakukan KBIHU Bustanul Wildan ini dilakukan secara tersusun dan rapi sesuai dengan kesepakatan bersama, baik itu mengenai waktu, tempat, pelaksanaan, atau subjek-subjek materi kegiatan, atau jadwal kegiatan dan rencana ke depannya agar acara atau semua rencana itu tersusun dengan rapi, lancar, dan berjalan dengan semestinya. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, di KBIHU Bustanul Wildan ini memiliki struktur organisasi inti yang dimana diketuai oleh Dr. Haji Dadan ZD Sweberki. Nah, tidak hanya struktur organisasi inti, ada juga beberapa struktur umum yang meliputi pimpinan yayasan, ketua yayasan, ketua KBIHU, wakil ketua KBIHU, sekretaris, dan juga bendahara. Lalu ada juga kepanitiaan lainnya guna keberlangsungannya acara bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU ini. Tidak hanya itu, ada juga visi misi KBIHU yang sangat bagus sehingga KBIHU Bustanul Wildan ini menjadi populer di kalangan para jemaah haji yang hendak mendaftarkan diri atau sudah pernah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU ini. 3. Actuating, fungsi pelaksanaan. Dalam fungsi pelaksanaan di KBIHU Bustanul Wildan ini ada 3, yaitu yang pertama, bimbingan di tanah air, di mana bimbingan di tanah air ini melakukan bimbingan manasik haji sebanyak 14 kali pertemuan. Yang kedua, bimbingan di Mekah, yang dimana para pembimbing KBIHU ini mengarahkan para jemaahnya untuk memasuki hotel dan memisahkan antara kamar laki-laki dan kamar perempuan. Pembimbing juga mengarahkan sekaligus memandu para jemaah untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji dan umroh secara tertib. Yang ketiga, bimbingan ketika sudah tiba di tanah air. Bimbingan manasik haji ini melakukan sebuah pengajian yang dipimpin oleh ketua atau pembimbing KBIHU Bustanul Wildan maupun oleh pengurus lainnya guna untuk menyebar kebaikan atau reuni jemaah haji dan umroh di KBIHU Bustanul Wildan yang dimana dilaksanakan sebanyak 2 minggu sekali pada hari Minggu di Aula KBIHU Bustanul Wildan. Dalam hal materi yang disampaikan berupa potensi internal KBIHU,
dan juga jemaah, seperti halnya pembimbing dan ketua yayasan dan yang lainnya yang mumpuni dalam hal materi ibadah haji dan umrah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu controlling, fungsi pengawasan. Controlling atau pengawasan di KBIHU Bustanul Wildan ini berlangsung secara otomatis, di mana para pengurus juga saling mengetahui, mengevaluasi diri atau saling introspeksi diri. Mereka bersedia dan juga mereka bersedia untuk saling diintrospeksi oleh satu sama lainnya dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi dan yang lainnya. Akan tetapi dalam hal bimbingan manasik haji dan umroh, KBIHU Bustanul Wildan ini senantiasa diawasi dengan sangat ketat, di mana agar acara bimbingan manasik haji dan umroh ini kedepannya lebih baik lagi dalam hal kualitas dan kuantitas, juga memperbaiki kesalahan atau kekurangan serta menutupi semuanya pada saat berlangsungnya controlling atau pengawasan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur manajemen di KUA dan di KBIHU. Pada dasarnya, unsur manajemen ini ada 6 poin. Yang pertama ada man, yang kedua ada money, yang ketiga ada material, yang keempat ada machine, yang kelima method, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada market. Langsung saja unsur manajemen di KUA Cileunyi. Yang pertama man atau orang. Adapun orang yang berpartisipasi pada KUA Cileunyi itu ada dari pihak Kementerian Agama, lalu dari pihak KUA-nya sendiri, dari pihak KBIHU sebagai narasumber, dan juga para jemaahnya. Yang selanjutnya money atau uang. Uang atau anggaran KUA Cileunyi ini adalah berasal dari pihak yang berwajib, yaitu Kementerian Agama, kabupaten atau kota. Nah, di dalamnya anggaran itu seperti halnya disebutkannya tadi pada fungsi manajemen, bahwasannya anggaran di KUA itu dihitung per orang atau per jamaah dan dikalikan per harinya. Yang selanjutnya material atau bahan. Dalam bimbingan manasik haji dan umroh di KUA itu, materi yang disampaikannya berupa persiapan keberangkatan, alur-alur keberangkatan, kepulangan para jemaah, dan juga perbendaharaan, etikat mabrur dan mabrur. Yang selanjutnya matching atau sarana prasarana. Di KUA ini ada sarana prasarana berupa penyewaan aula, kursi-kursi, meja-meja, proyektor, miniatur Ka'bah, lalu ada alat peraga dan juga buku panduan dan sarana prasarana yang lainnya. Yang selanjutnya ada metode atau metode. Metode yang dipakai oleh KUA pada saat berlangsungnya bimbingan manasik haji dan umroh yaitu dengan cara menyampaikan ceramah atau diskusi antara narasumber dengan para jemaah, lalu praktik-praktik dan tanya jawab, dan juga adanya simulasi. Dan yang terakhir yaitu market atau pemasaran. Pemasaran yang dilakukan KUA ini untuk memberikan informasi seputar KUA dengan cara bekerja sama antara KBIHU, ada juga dengan cara pemberian undang-undang dari KUA kepada para jemaah yang sudah pernah mendaftar di KUA untuk mengikuti bimbingan manasik haji dan umroh. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu unsur manajemen di KBIHU. Yang pertama ada man atau orang. Orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan manasik itu adalah pengurus inti di KBIHU yang sekaligus mempunyai rangkap sebagai pembimbing dan juga tentunya para calon jemaah haji. Dan yang selanjutnya money atau uang. Uang atau anggaran yang ada di KBIHU ini sebanyak 3.500.000 per orang atau per jemaah. Adanya batasan biaya tersebut dikarenakan ada arahan dari Kementerian Agama. Yang selanjutnya material atau materi. Adapun materi yang disampaikan oleh pihak KBIHU itu mengacu pada kurikulum yang diberikan langsung oleh Kementerian Agama. Materinya hampir sama dengan yang di KUA, yaitu berupa fikih haji, alur pemberangkatan, penjemputan jemaah haji, kesehatan jemaah haji, tentang cititur, budaya Arab atau budaya Arab Saudi, dan juga tentang pelestarian haji mabrur. Yang selanjutnya yaitu ada matching.
atau sarana prasarana. Sarana prasarana yang digunakan oleh KBIHU yaitu aula serbaguna yang dimiliki oleh KBIHU itu sendiri. Lalu ada miniatur Ka'bah, miniatur Hajar Aswad dan yang lainnya. Kemudian adanya masjid, juga ada perlengkapan haji dan umroh, dan juga adanya batik untuk dipakai oleh para jemaah haji. Yang selanjutnya yaitu ada metode atau metode. Untuk metode KBIHU dalam penyampaian materi bimbingan manasik ini ada pretest, ada posttest, ada juga FGD, ada diskusi, ceramah, tanya jawab, praktik-praktik, simulasi di lapangan, dan juga adanya evaluasi bagi para jemaah. Dan yang terakhir yaitu market atau pemasaran. Dalam hal pemasaran, KBIHU ini tidak seperti KBIHU yang lainnya, dikarenakan KBIHU ini orang-orang sudah pada tahu dan sudah lumayan banyak jemaah yang pernah mendaftar. Oleh karena itu, cara pemasarannya berupa mulut ke mulut, dan ada juga penyebaran di sosial media untuk mempermudah para jemaah yang luar wilayah KBIHU-nya mengaksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para jemaah haji? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang haji dan umroh. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu haji dan umroh. Haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah atau ke tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam yang kelima serta ibadah yang diserap dari syariat para nabi terdahulu. Lalu umroh. Umroh secara bahasa bisa diartikan berziarah ke tempat ramai atau berpenghuni. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Dibagi kepada tiga yaitu ada haji tamattu, ada haji ifrad, dan haji qiran. Yang pertama, haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Sejenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jemaah haji dari Indonesia karena dianggap lebih mudah daripada haji ifrad dan haji qiran. Lalu haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Jemaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Dan yang terakhir yaitu haji qiran. Pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiran adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh dengan cara bersama-sama. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu syarat haji dan umroh. Orang-orang yang wajib menjalankan haji dan umroh itu hanyalah orang yang mematuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama ada Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu berakal, yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu ada baligh, bagi laki-laki yaitu sudah pernah bermimpi basah atau umurnya lebih dari 15 tahun, dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Anak kecil tidak wajib haji dan umroh. Adapun merdeka, yaitu tidak menjadi budak bagi orang lain. Lalu mampu atau kuasa, artinya yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani. Lalu ada rukun haji dan umroh. Rukun haji adalah kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram, yaitu berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik itu mikot zamani maupun mikot makani.
Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wangi-wangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Lalu pakaian ihram bagi laki dan perempuan sangatlah berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak tertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya sholat tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya, yang kedua ada wukuf di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada saat waktu tersebut. Wukuf adalah rukun yang penting dalam haji. Jika tidak wukuf dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Dan yang selanjutnya ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Dan yang selanjutnya ada tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib haji ini tidak menentukan sah atau sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan, maka wajib haji diganti dengan dam atau denda. Berikut beberapa wajib haji, yaitu yang pertama ada ihram dari mikot. Ihram dari mikot bermaksud niat haji ataupun niat umroh dari mikot, baik itu mikot zamani dan itu mikot makani. Yang selanjutnya bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya, melakukan jama dan qashar karena suatu perjalanan yang sangat jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya. Kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil. Yang selanjutnya, melepar jumroh Aqobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dilaksanakannya melempar jumroh sebanyak 7 butir kerikil sebanyak 7 kali lemparan. Lemparan jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Lemparan ketiga jumroh ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dan yang selanjutnya yaitu bermalam di Mina. Pada tanggal 11 sampai tanggal 1 Zulhijjah, inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagi yang nafar awal, diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11 dan 12 saja. Adapun tawaf wada. Tawaf wada ini sama dengan tawaf sebelumnya. Tawaf wada dilakukan saat akan meninggalkan Baitullah atau Mekah, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram, menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan, karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu sunnah-sunnah haji. Cukup banyak sunnah-sunnah haji, diantaranya berikut adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu ada mandi sebelum ihram, lalu menggunakan kain ihram yang baru, selanjutnya memperbanyak talbiyah, lalu melakukan tawaf kudum atau kedatangan, lalu sholat 2 rakaat tawaf, lalu bermalam di Mina, selanjutnya mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Lalu ada larangan selama berihram haji. Beberapa larangan
tersebut diantaranya yaitu yang pertama, bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. Yang kedua, bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. Yang ketiga, dilarang bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangan. Yang keempat, pada saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan ataupun pakaian boleh dipakai sebelum ihram. Dan yang kelima, dilarang menikahi atau menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, dilarang bersetubuh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.